Selamat berjumpa bersama saya Nixon Tampubolon MPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini Bapak menyajikan materi lengkap teks prosedur. Untuk lebih singkatnya, bahwa teks prosedur ini adalah materi di kelas 11 semester ganjil. Pada teks prosedur adalah pokok bahasan pada KD 31, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang KD 41-nya merancang pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kita mulai dengan pengertian. Teks prosedur merupakan teks yang menunjukkan dan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas. Langkah-langkah tersebut disusun secara berurutan agar mudah diikuti oleh pembaca. Kita lanjut dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi atas 3, yaitu pernyataan umum, yang kedua tahapan, yang ketiga penegasan ulang. Pada struktur teks prosedur pada tahapan terbagi atas 3, yaitu cara menggunakan alat membuat sesuatu, yang kedua cara melakukan suatu aktivitas, yang ketiga cara melakoni kebiasaan hidup. Kita lanjut dengan jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terbagi atas 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang hanya berisi beberapa langkah saja, bisa 2 sampai 3 langkah. Contoh, cara login di Facebook, cara menghidupkan televisi, dan lainnya yang sejenis. Yang berikutnya, yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dan cenderung lebih kompleks, bahkan terdapat sub langkahnya. Contohnya, cara mengurus KTP, SIM, atau pendaftaran calon pegawai negeri sipil, dan yang lain yang sejenis. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang urutan langkahnya bisa diubah, tetapi tujuan dan hasil akhirnya tetap sama. Contohnya, cara memasak mie instan, cara membuat kopi, dan yang lain sebagainya. Kalau sudah kita mempelajari struktur kebahasaannya, di sini kita mempelajari ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu ada 9. Yang pertama, konjungsi temporal. Yang kedua, kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Yang keempat, partisipan manusia. Yang kelima, kalimat interrogatif. Yang keenam, kalimat deklaratif. Yang ketujuh, bilangan penanda. Kedelapan, kata teknis atau istilah. Kesembilan, menjelaskan alat dan bahan secara terperinci. Langkah-langkah menyusun teks prosedur, yaitu ada 6. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau bisa dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar.
Yang keempat, mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Contoh teks prosedur membuat nasi goreng. Di sini kita harus memperhatikan tujuan. Tujuan membuat nasi goreng kreasi sendiri dengan rempah-rempah rumah. Di sini sudah disajikan bahan dan bumbu. Ini sudah ada di dapur kalian. Contohnya nasi putih, kecap manis, telur ayam, saus tomat, garam dapur, bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi. Jadi kalau wanita sudah paham betul dengan resep-resep ini, maka yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyajikannya. Pertama, kita harus menghaluskan semua bumbunya. Selanjutnya masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketiga, bila minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur ayam. Begitulah seterusnya. Lalu kita lanjutkan sampailah selesai dimasak dan disajikan di atas meja. Jadilah sebuah nasi goreng yang sangat enak, hasil kreasi kita sendiri. Mengapa Bapak mengangkat contoh membuat nasi goreng? Karena nasi goreng adalah makanan yang sangat enak dan semua orang pasti sudah pernah merasakannya. Apalagi kamu yang menonton video ini sangat suka makan nasi goreng. Itulah maka Bapak pilih topik prosedur ini adalah membuat nasi goreng. Demikianlah yang Bapak sajikan dalam pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga Anda dapat memahaminya. Tetapi ada lagi yang penting. Ya, Bapak berterima kasih jika Anda berkenan memberikan like dan subscribe terhadap video pembelajaran ini, agar Bapak dapat membuat video pembelajaran yang lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, salam dari Bapak.